Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali ya pagi hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Seperti biasa, semoga kabarnya Anda sehat-sehat terus. Dan saya juga akan awali untuk pagi hari ini yang cerah gitu ya, dengan informasi yang menarik seputar masalah kesehatan. Kita mau ngobrolin tentang ISK pemirsa di rumah, atau kalau dijabarkan, singkatan dari ISK itu adalah infeksi saluran kencing pemirsa di rumah. Nah, kalau kita ngobrol seputar ISK, itu siapa aja bisa kena, baik pria atau juga wanita. Tapi tahukah Anda kalau ternyata rata-rata kasus yang saya ketahui, yang saya baca, itu menyebutkan kalau wanita katanya jauh lebih rentan terkena ISK. Nah, ini tuh ada penyebabnya pemirsa di rumah, nggak serta-merta karena mungkin anggapan kita, oh karena wanita mungkin jarang mandi gitu ya. Enggak loh, justru wanita itu paling bersih kalau versi saya ya. Karena cowok-cowok tuh biasanya sering jaga kebersihannya itu lupa. Nah, katanya kenapa kok wanita itu lebih rentan terkena ISK? Karena anatomi dari bentuk saluran wanita itu lebih pendek antara saluran, mohon maaf ya, air kecil dengan kandung kemihnya. Itu katanya lebih pendek nih pemirsa di rumah daripada pria. Kalau pria itu lebih panjang. Jadi itu yang bikin wanita rentan terkena ISK. Nah, pagi hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Dr. Dimas. Beliau ini merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang sudah datang di sebelah kanan saya. Kita akan sapa beliau dulu yang sudah hadir di studio Jawa Post TV. Halo pagi dokter. Pagi mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Jadi hari ini kita ngobrol seputar masalah ISK. Nah dokter tadi kan secara lancang saya udah kasih opening gitu ya. Tapi biar saya ini tidak merasa berdosa gitu, Dokter Dimas mungkin boleh disapa dulu pemirsa di rumah sekaligus ditanggapi tadi itu ketika saya opening, benar atau salah sih dokter, monggo silahkan. Ya baik, terima kasih Mas Rio. Ya selamat pagi para pemirsa di rumah. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Rio ya. Memang infeksi saluran kemih itu banyak terjadi pada perempuan ya. Yang pertama ada alasan struktur ya. Jadi secara fisiologis, secara normal memang posisi panjang dari saluran kemih perempuan yang di bagian terluar atau uretra kita sebut itu memang lebih pendek daripada laki-laki. Hanya sekitar 2-3 cm, sementara laki-laki 8-10 cm. Dan kemudian ada kondisi-kondisi tertentu pada wanita yang tidak dimiliki laki-laki yang menyebabkan memang organ intim seorang perempuan itu memiliki situasi yang lebih lembab. Ya, misalnya ada siklus haid yang terjadi secara bulanan, di mana di situ ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan area organ intim perempuan itu memang menjadi lebih lembab. Dan itu kalau misalnya tidak dilakukan hygiene yang baik, tidak dilakukan pembersihan yang baik, itu menyebabkan resiko infeksi saluran kemih itu menjadi lebih tinggi. Begitu kira-kira. Oke, makanya kan kalau di pasaran ya, pasar di rumah ya, atau mungkin di store-store terdekat di kota Anda, yang ada itu adalah merupakan sabun pembersih daerah kewanitaan. Mana ada sabun buat pria, normal-normal aja gitu ya dokter ya. Bahkan kadang-kadang itu kalau kita lihat kok cuma wanita aja sih yang kayaknya perintilannya banyak ya. Itu tadi memang karena anatomi dari wanita itu juga berbeda daripada pria. Selain hormonnya juga beda, anatominya beda. Banyak yang beda, tapi kita juga penasaran nih Dokter Dimas, kenapa kok hari ini kita angkat tema seputar infeksi saluran kemih pada wanita? Apakah memang mungkin akhir-akhir ini gitu ya Dokter Dimas, kasus ISK lagi naik gitu, atau memang sebenarnya jumlahnya tetap banyak dari sebelum-sebelumnya, cuman tetap aja banyak yang nggak ngerti dan juga nggak paham seputar masalah ISK. Dokter mungkin boleh ceritakan. Baik, jadi secara global memang angka kejadian ISK pada seorang perempuan itu 2 kali lebih tinggi daripada laki-laki. Dan saya mengambil konsen ini karena seringkali banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang sering dilakukan ya. Seperti misalnya menahan kencing terlalu lama, kemudian menggunakan cairan pembersih yang tidak tepat. Itu yang masih seringkali saya temukan di praktek sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan kejadian ISK ini
tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dan ini bukan hanya pada wanita-wanita yang memang sosial ekonomi rendah atau purhajin, tapi rata ya, mulai dari wanita karir, kemudian anak sekolah, remaja itu memiliki kecenderungan untuk mengalami kejadian ISK. Salah satu yang saya baca di jurnal terkait infeksi saluran kemih pada perempuan, memang yang paling tinggi adalah kejadian karena kebiasaan menahan kencing. Nah, kebiasaan menahan kencing ini banyak sebabnya. Kemudian setelah di ranking itu yang pertama adalah apa kira-kira alasan orang perempuan itu menahan kencing. Yang pertama, biasanya dalam perjalanan panjang ya, dalam perjalanan dari satu kota ke kota lain yang memakan waktu lama, kemudian dia berusaha untuk menahan kencing, dan ini juga yang bisa menyebabkan kejadian infeksi saluran kemih itu meningkat. Yang kedua, perasaan sungkan pada situasi pekerjaan misalnya. Lagi rapat, lagi meeting, kemudian berjam-jam, itu kadang-kadang mau ke toilet itu enggan karena sungkan sama bos, sama teman, khawatir mengganggu acara. Itu. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan toilet yang kurang baik. Ini seorang perempuan memang cenderung lebih titen ya, lebih teliti terhadap kebersihan lingkungan, berbeda dengan laki-laki ya. Dan ini yang seringkali menyebabkan perempuan itu enggan kalau toiletnya jorok, itu lebih memilih nahan di rumah. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan seorang perempuan mudah terserang infeksi. Kemudian yang berikutnya itu adalah penggunaan cairan douche vagina ya, cairan cuci vagina, entah itu berbagai macam kandungannya ya, baik ada yang daun sirih, ada yang penggunaan antiseptik, itu digunakan tidak sesuai anjuran yang tepat ya. Jadi kami sebagai dokter kandungan menyarankan bahwa penggunaan douche vagina, penggunaan cairan cuci vagina itu tidak digunakan secara rutin ya. Karena apa? Karena secara normal itu liang kemaluan itu lembab dan memang ada bakterinya secara normal. Nah, kalau terlalu sering dicuci, bakteri normal yang membunuh bakteri-bakteri yang jahat itu, maka juga akan ikut mati. Dan keseimbangan itu akan bergeser, menyebabkan keputihan itu kemudian akan bisa naik, bakterinya bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Ya, kira-kira itu, Mas. Oke, makanya jadi kalau misalkan tadi Dokter Dimas mengatakan ada keseimbangan bakteri atau kelembaban, itu juga yang Anda pernah dengar mungkin ya, kalau misalkan ada beberapa produk perawatan sabun antiseptik untuk wanita kan pH-nya tertentu gitu ya, dokter ya. Terus kemudian juga banyak faktor nih, kadang-kadang itu memang betul wanita itu kan memang orangnya lebih bersihan tanda kutip ya. Jadi kalau pas lagi keluar kota atau kemana sukanya nahan gitu kan. Betul ya. Toiletnya rest area kan kita sama-sama tahu ya, bersama di rumah ya, bukannya saya ini menghina gitu kan. Tapi memang mungkin membuat para wanita kurang nyaman ya dokter ya, sehingga ditahan. Terus kemudian banyak nih beberapa wanita yang mungkin memang karena karirnya atau pekerjaannya jadi agak sedikit membuat wanita kesusahan, mohon maaf tanda kutip ya, kalau untuk mengganti pembalut misalkan. Atau kemudian mengganti celana dalam, tanda kutip dalam hal ini ya. Itu kan memang membuat wanita harus berkecimpung di dilema yang sangat agak sedikit berat. Tapi itu yang membuat para wanita ini juga harus lebih untuk menjaga serta perhatikan kebersihannya ya, dokter ya. Kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu di rumah, nanti kita akan ngobrol kembali bersama dengan Dokter Dimas. Hari ini kita masih bersama di program Sehat Pagi ya. Anda juga boleh tuh sampaikan cerita Anda, silakan. Atau mungkin mau sharing juga boleh. Itu nomor kami sudah ada di layar kaca Anda. Kami punya 2 line interaktif. Anda boleh pilih salah satu. Kami akan break sebentar, kami akan jeda kembali. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi
di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Suasana Hari Raya Idul Fitri sangat terasa di Lapas Kelas 2A Kendal. Ratusan warga binaan membentuk sabuna menunaikan salat Id. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Kita masih bersama dengan program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Saya juga masih ngobrol dengan Dr. Dimas. Jadi beliau merupakan dokter spesialis obgyn yang sudah datang. Kita udah undang pagi hari ini. Kita ngobrolin seputar masalah ISK pemirsa di rumah, infeksi saluran kemih. Nah, ini juga ada beberapa mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Salah satunya, ini yang saya mau tanyakan kepada Dr. Dimas adalah, Dok, apakah ISK itu memang berhubungan sama orang-orang yang usianya sudah lumayan matang dan senior, dokter? Dalam tanda kutip, adalah orang-orang yang sudah menopause atau yang mau menopause, dokter. Jadi kalau yang masih muda-muda gitu ya, kayak usianya masih 20-an, 30-an, 35-an gitu ya. Itu kalau sama ISK rada jauh nih, dokter. Tapi untuk orang-orang atau wanita yang usianya udah senior serta udah menopause atau mau menopause, itu lebih rentan. Itu mitos atau fakta? Baik. Jadi salah satu faktor resikonya memang usia menopause. Ya. Karena apa? Karena menopause itu merubah situasi keasaman vagina. Jadi pada perempuan menopause itu hormon estrogen yang harusnya setiap bulan itu terjaga kadarnya itu sudah turun jauh, bahkan sudah hampir mendekati 0. Dan hormon estrogen ini yang salah satu yang berperan untuk menjaga situasi di liang kemaluan itu baik. Pada menopause situasi ini tidak terjadi lagi dan ini yang menyebabkan bakteri-bakteri yang normal tadi juga bergeser, berubah. Nah, sehingga memang kecenderungan pada wanita menopause itu lebih tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya pada wanita usia lanjut itu ada penyakit penyerta. Misalnya dengan diabetes mellitus atau pada yang kasus-kasus dengan gangguan mobilitas ya, tidak bisa beraktivitas dengan baik. Misalnya pada riwayat stroke, kemudian ada masalah dari kognitif ya, misalnya pikun, demensia dan sebagainya. Ini yang menyebabkan seorang perempuan yang pada usia lanjut itu memang harus butuh perhatian ekstra untuk menjaga kebersihan organ intimnya. Kemudian ada faktor hidrasi yang juga berpengaruh. Pada usia lanjut, hidrasi secara umum, hidrasi itu kebutuhan atau kecukupan cairan, itu secara umum memang sudah turun, tidak seperti pada wanita-wanita muda, ditandai dengan kulit yang mulai keriput dan sebagainya. Itu kan proses hidrasi sudah kurang. Dan ini yang kadang-kadang ada kecenderungan menyebabkan gangguan untuk buang air kecil. Gangguan buang air kecil itu tidak tuntas, tidak tercapai dengan baik, maka bisa menyebabkan infeksi saluran kemih karena ada kolonisasi bakteri di bawah. Kira-kira itu Mas yang memang wanita menopause lebih rentan pada infeksi saluran kemih. Oke, jadi sebenarnya itu bukan mitos ya, tapi memang ada faktanya ya. Ada faktanya, ya. betul. Kenapa saya tanyakan hal demikian bisa di rumah? Karena pertanyaan yang pertama yang mau saya bacakan, yang mau saya sharingkan, ini juga walaupun nggak berhubungan langsung dengan tema kita yaitu ISK, tapi juga ada hubungannya sama menopause nih pemirsa di rumah. Dan mungkin juga ada pemirsa di rumah yang pengen tanya juga, sudah terwakilkan oleh penanya yang berikut ini. Ini dari Ibu Esti yang tanya gini, Dokter Dimas. Dokter, izin konsultasi tentang menstruasi di luar tema ya dokter. Jadi saya itu memiliki problem haid dengan durasi itu pendek dokter. Sekitar 3 hari itu udah berhenti. Nah, apakah kejadian ini itu merupakan tanda-tanda awal menopause dokter? Karena usia saya sudah masuk angka 40 gitu. Monggo silakan. Ya, baik. Jadi secara normal ya,
siklus haid seorang perempuan, durasi haid seorang perempuan itu antara 3 hari sampai dengan 2 minggu. Normalnya antara 3 hari sampai 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu itu berlebih. Kalau kurang dari 3 hari atau justru tidak haid, mungkin itu perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk usia 40 tahun, secara teori belum memasuki usia perimenopause, jadi masih dalam batas normal. Cuma yang perlu digali apakah yang pertama ibu ini menggunakan misalnya kontrasepsi KB, ya KB apakah KB suntik atau KB pil, itu yang kadang-kadang juga mempengaruhi fungsi hormon haid, hormon pengatur haid. Yang kedua, status nutrisi, apakah nutrisinya tercukupi. Misalnya pada orang-orang yang underweight, yang kurus, itu kadang-kadang kecukupan bahan pembuat hormonnya berkurang sehingga terjadi gangguan hormon. Nah, dilihat juga siklus-siklus berikutnya. Misalnya bulan ini hanya 3 hari, kemudian bulan depan 3 hari, sebenarnya masih dalam batas normal. Tidak ada yang terlalu dikhawatirkan. Akan jadi masalah misalnya dalam 3 bulan secara berturut-turut itu tidak mengalami haid, itu yang justru perlu dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau setiap bulan masih haid, hanya 3 hari pun itu masih dalam batas normal, belum bisa dibilang memasuki usia menopause. Menopause pada orang Indonesia itu rata-ratanya kira-kira usia 50 sampai 51 tahun startnya. Tapi beberapa kejadian pada perempuan itu bisa terjadi hingga 7 tahun ke belakang. Jadi kira-kira usia 44 atau 45 itu baru dibilang memasuki usia perimenopause. Tapi kalau 40 masih belum. Ya. Oke, jadi semoga membantu ya untuk Ibu Esti, berarti masih dalam jendela normal ya dokter. Normal, ya. Ya betul. Karena memang kalau untuk menopause itu durasinya biasanya jendelanya itu 3 hari sampai 2 minggu ya dokter Betul, ya. ya. Kalau masih di rentan itu, jadi masih dianggap normal pemeriksaan di rumah. Dan kalau untuk usia 40 tahunan, itu kalau di Indonesia masih belum masuk ke usia menopause rata-rata. Karena rata-rata itu usianya 50 tahunan. Ya. Jadi semoga membantu untuk Ibu Esti serta pemirsa di rumah yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama, yang pengen nih ditanyakan kepada Dokter Dimas. Kita kembali ke tema kita ya, seputar masalah ISK. Dok, tanda-tandanya apa sih dok kalau seorang wanita itu sudah mengalami ISK? Dan ISK ini tuh apakah ada derajatnya dokter? Ya, jadi kalau udah kerasa nih Mas Rio, misalkan dokter ya, kalau ada nyerinya atau ada perihnya itu berarti udah parah ISK-nya. Tapi kalau misalkan ISK-nya itu baru awal-awal, itu mungkin masih kerasa, kalau bahasa Jawanya itu sengkring-sengkring. Apa sih dok bahasanya? Ya gitulah dokter. Ya, okay. Gimana silahkan. Ya, jadi gejala yang penting pada ISK itu adalah nyeri pada area kandung kencing, jadi nyeri pada area perut bawah. Nah, itu khas sekali pada infeksi saluran kemih. Kemudian bisa ditambah dengan keluhan nyeri pada saat mengeluarkan air kencing, atau yang sudah berat itu biasanya disertai dengan gejala kencingnya berwarna merah atau bercampur darah. Ya. Nah, untuk derajat ISK sendiri itu ada dibagi menjadi 3 tempat ya. Pertama ISK yang bagian bawah, ISK bagian tengah, ISK bagian atas. Yang ringan itu yang hanya di area bawah, area kandung kencing atau area saluran kemih yang di bagian terluar. Bila tidak segera diterapi tentu akan bisa naik hingga menyebabkan masalah pada ginjal. Misalnya bisa terjadi gagal ginjal akut, bisa terjadi gagal ginjal kronis karena tidak dilakukan pemeriksaan dan pengobatan yang optimal. Nah, salah satu gejala yang perlu diwaspadai memang ada rasa anyang-anyangan. Itu adalah tanda deteksi dini yang perlu dievaluasi, perlu dirasakan, perlu dilakukan pemeriksaan. Jangan sampai anyang-anyangan ini diabaikan. Ya. Kalau sudah ada keluhan anyang-anyangan, saran saya paling tidak perbanyak konsumsi air putih dengan volume per harinya itu antara 1,5 sampai dengan 2,5 liter per wanita dewasa. Dan jumlah air ini harus sebisa mungkin diupayakan dicukupi. Karena apa? Karena dengan mengkonsumsi air yang cukup akan terjadi flushing. Flushing itu apa ya? Digelontor gitu ya. Dengan dikuras. Betul, dikuras, minum air, kemudian maka secara rutin ginjal akan membuang air yang tadi diminum dalam bentuk air kencing, dan itu menyebabkan flushing, sehingga bakteri atau kuman yang menempel di kandung kencing itu ikut keluar. Nah, itu pentingnya minum air yang cukup. Minum airnya cukup minum air putih, tidak perlu minum air yang macam-macam.
cukup air putih sehari 1,5 sampai 2,5 liter. Tidak perlu berlebihan juga, karena kalau berlebihan justru memberikan beban yang berlebihan pada ginjal dan jantung kita. Itu kira-kira, Mas. Oke, jadi memang yang namanya infeksi saluran kemih itu juga bisa dicegah ya dokter ya. Betul. Dengan cara macam-macam termasuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-harinya. Karena memang kalau kita ini ibarat kata itu detox nih bahasa kerennya. Jadi digelontor seperti yang tadi dokter Dimas sampaikan. Dok, tapi kalau untuk wanita itu dokter ya yang terkena ISK itu apakah nanti juga akan mengganggu dokter kualitas hubungan suami istrinya? Ini mungkin ya, karena saat ini juga banyak sekali yang bertanya gitu, kok kayaknya kurang nyaman gitu ya saat berhubungan suami istri. Apakah ini juga merupakan salah satu faktor atau tanda-tanda terkena ISK gitu ya? Tapi nanti kita akan coba untuk jawab ya pemirsa di rumah ya. Kita akan iklan terlebih dahulu, kita akan jeda sebentar. Jadi habis gini kita akan ngobrol lagi sama Dr. Dimas di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula, Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Kolesterol, hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan. Kita masih kembali di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Saya masih bersama dengan Dr. Dimas pemirsa di rumah. Jadi hari ini tema atau topik yang kita angkat adalah ISK. Yang memang rata-rata ini kalau untuk jumlah pasiennya atau penderitanya itu kebanyakan kaum wanita. Nah tadi kan sempat nih ada pertanyaan yang saya lontarkan. Tapi nanti saya akan tahan dulu pertanyaan yang itu. Karena juga berhubungan sama WhatsApp yang masuk. Cuman ini penting juga ingin saya tanyakan, Dok, kalau begitu biasanya untuk para wanita yang sudah terkena ISK, itu penanganannya seperti apa, dokter? Lalu kemudian berapa lama sih untuk bisa sembuh atau kembali seperti semula gitu, dokter? Ya, baik. Jadi kalau memang sudah ada gejala ISK, yang pertama harus melakukan pemeriksaan ke dokter. Nanti akan dilakukan pemeriksaan tes kencing begitu ya bahasanya. Nanti bila memang terbukti ISK, maka dokter akan memberikan tata laksana atau terapi yang tepat. Misalnya melakukan pemberian antibiotik ya. Antibiotik ini tidak boleh dilakukan secara serampangan atau sembarangan karena ada indikasi-indikasi tertentu. Karena kalau tidak justru membahayakan si pengguna obat tersebut. Yang kedua yang bisa dilakukan di rumah tentu memahami atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, seperti kebiasaan menahan kencing, kemudian kurang minum misalnya, itu harus dihindari, atau penggunaan duse vagina yang terlalu berlebih itu harus dihindari, dan itu yang harusnya memang tidak diulangi lagi. Nah setelah penggunaan antibiotik itu dilakukan oleh dokter begitu ya, biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan ulang, dipastikan apakah obat yang sudah diberikan tadi itu manjur atau tepat sasaran. Biasanya dilakukan pemeriksaan tes kencing ulangan, dilakukan evaluasi apakah memang hasilnya sudah mengalami perbaikan. Nah, bila terjadi perbaikan maka tentu akan selesai. Kira-kira pengobatan yang dilakukan sekitar antara 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung derajat keparahan dari infeksi saluran kemihnya.
bila tidak segera dilakukan pemeriksaan yang tepat, dilakukan pengobatan yang optimal, ISK yang awalnya ringan hanya di bawah itu bisa naik ke atas, ke saluran kencing yang lebih tinggi hingga menuju ke saluran ginjal. Dan ini kadang-kadang bisa disertai dengan adanya penumpukan nanah. Kalau sudah terjadi penumpukan nanah, maka akan lebih rumit, lebih repot dengan komplikasi yang serius dan sangat berisiko untuk mengancam nyawa. Oleh karena itu, pemahaman gejala awal pada ISK, misalnya ada rasa anyang-anyangan, kemudian pada saat keluar buang air kecil itu terasa nyeri, maka sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan. Dan tentu pencegahan seperti nutrisi yang baik, air yang cukup, tidak sering melakukan menahan kencing itu harus dilakukan. Ya. Baik. Karena memang kalau misalkan kita ngobrol seputar masalah ISK, ini kan juga penanganannya tiap orang beda-beda ya. Dokter Dimas ya, jadi nggak semua orang itu sama gitu penanganannya. Cuman dok, ada lagi nih yang mengatakan kalau wanita itu udah kena ISK, potensi untuk terkena ISK berulang dokter, itu lebih besar karena ibarat kata sudah pernah kena ISK sehingga agak berubah dokter, entah hormonnya atau keadaan dari organ intimnya. Itu benar ya dokter ya? Ya benar, jadi karena ada riwayat ISK sebelumnya, secara umum ya, riwayat infeksi sebelumnya akan meningkatkan risiko infeksi berikutnya. Karena kadang-kadang meskipun kita melakukan pemberian antibiotik ya, kadang-kadang ada bakteri yang dorman itu tidur di dalam situ. Yang tidur di dalam situ yang suatu saat dia akan berkembang biak kalau situasinya memungkinkan ya, misalnya kondisi sakit berat, kemudian kebiasaan yang tidak dilakukan perbaikan, hygiene yang jelek, kuman yang tadi dorman itu bisa tiba-tiba teraktivasi kembali dan itu yang menyebabkan risiko infeksi yang sebelumnya sudah terjadi bisa terjadi reinfeksi kembali. Dan ini memang perlu dilakukan pemeriksaan dan pengobatan yang optimal supaya tidak lagi menjadi masalah. Yang paling penting adalah kalau sudah dilakukan peresepan atau pengobatan oleh dokter, tentu harus dilakukan konsumsi sesuai jadwal. Karena kadang-kadang, terutama penggunaan antibiotik ya, sekalian saya memberi pesan bahwa penggunaan antibiotik itu tidak hanya pada saat ada gejala, kemudian setelah gejala hilang, penggunaan antibiotik itu dihentikan, tidak seperti itu. Jadi ada batas minimal yang harus dikonsumsi sehingga kuman yang ada di dalam tadi itu optimal, bisa dieradikasi, bisa dibunuh, bisa dibinasakan begitu ya bahasa gampangnya. Oleh karena itu penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sesuai waktu yang dianjurkan oleh dokter itu sangat penting. Betul, karena kalau kita saat ini kan kebiasaan orang Indonesia itu kalau pakai antibiotik semaunya sendiri ya dokter ya. Jadi diresepkan misalkan nih untuk seminggu, tapi kita udah ngerasa enakan 3 hari berhenti. Iya betul. Nanti jadinya malah resisten pemirsa di rumah. Betul. Dan seperti juga tadi disampaikan bahwa ada potensi bakteri itu tidur atau dorman. Jadi makanya resiko untuk kekambuhan atau ISK berulang itu lebih besar karena ada riwayat ISK sebelumnya. Betul. Kan seperti itu. Kita akan baca untuk pertanyaan yang masuk yang pertama. Ini ada yang ditanyakan dari Ibu Diah ya. Jadi intinya bahwa Ibu Diah ini usianya 54 tahun dokter Dimas dan sudah menopause. Nah yang ditanyakan oleh beliau adalah kalau misalkan mohon maaf ya, berhubungan suami istri itu kenapa kok rasanya kurang nyaman atau agak nyeri gitu. Ya, monggo dokter silakan. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa menopause itu hormon estrogennya sudah turun jauh ya. Yang biasanya kadarnya sekian sudah drop hampir ke titik nol. Fungsi estrogen salah satunya adalah menjaga kelembapan dan kekenyalan mukosa kemaluan. Sehingga orang yang belum menopause itu fungsi lubrikasi pada organ intimnya itu masih baik, kemudian masih kenyal begitu ya, kemudian kalau diberi, mohon maaf, rangsangan seksual dia ada respon. Nah pada menopause itu fungsi ini sudah sangat jauh berkurang. Jadi ada rasa seperti iritasi, kemudian diberikan rangsangan gitu seperti butuh rangsangan ekstra untuk menimbulkan sensasi yang menyenangkan begitu ya. Dan kemudian ada juga pergeseran keasaman kemaluan tadi. Nah ini yang bisa menyebabkan ada rasa perih. Nah mungkin solusinya yang bisa dilakukan di rumah adalah penggunaan lubrikan. Ya, ada lubrikan yang memang disediakan
baik itu yang hormonal maupun yang non hormonal ya, yang ada hormonnya atau yang tidak ada hormonnya, itu perlu bisa digunakan di rumah mungkin sesaat sebelum berhubungan seksual. Itu bisa diaplikasikan di liang kemaluan, tentu dengan konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Dan sebelum memutuskan bahwa ini karena menopause, dipastikan tidak ada masalah anatomis, tidak ada masalah, misalnya mohon maaf liang vaginanya sedikit lebih sempit, lebih tertutup misalnya, tentu itu perlu tata laksana tertentu. Kalau ada masalah anatomis, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan. Apakah perlu misalnya, mohon maaf, dilebarkan begitu ya, selain penggunaan obat-obatan lubrikan tadi. Tapi kalau tidak ada masalah struktur, secara anatomi baik, maka bisa dilakukan pengaplikasian lubrikan atau baik yang hormonal maupun yang tanpa hormon. Fungsi lubrikan ini tentu untuk memberikan rasa nyaman pada saat hubungan seksual dan mengurangi iritasi atau rasa nyeri pada saat hubungan seksual, gitu Mas. Oke, jadi memang kalau misalkan kita ngobrol seputar menopause di rumah ya, memang juga pergeseran hormon itu sudah berubah. Betul. Gitu ya. Jadi betul memang kalau kita bicara tentang kemaluan pada wanita, itu kan memang ada cairan khususnya dokter ya. Kalau misalnya udah menopause kan mungkin produksinya udah berkurang. Lalu kemudian gairah ya dokter ya, itu kan sudah agak sedikit gimana gitu ya. Atau mungkin bagi seorang suami kalau untuk pengen nih ya membuat nyaman istrinya, jadi sebelum diajak berhubungan diberikan tas baru dulu dokter. Nah itu beda lagi. Mama ayo kita ke mall, mama tunjuk mau tas yang mana. Nggak usah dirangsang, langsung terangsang sendiri gitu ya. Kita bikin santai aja hari ini biar nggak tegang bersama di rumah. Saya ada lagi pertanyaan yang masuk, saya akan coba untuk bacakan. Pertanyaannya adalah, oh ini penting dokter, karena seperti yang tadi kita sempat bahas, wanita itu kan katanya nggak cuma wanita, pria juga sama, tapi kita nggak boleh untuk nahan kencing kan dokter. Di tempat-tempat tertentu itu memang yang tempatnya mungkin kurang layak seperti rumah kita, tapi kita harus untuk buang air kecil, itu kan kadang dilema. Nah ini yang ditanyakan, dok, kalau bagi wanita setelah buang air kecil itu sebaiknya apakah dibasuh dengan air, tisu basah, atau tisu kering? Ya baik, jadi memang sebaiknya adalah dibasuh dengan air bersih tanpa ada campuran apapun ya. Penggunaan air bersih itu sudah cukup untuk melakukan flushing ya, menggelontor begitu ya, menggelontor bakteri-bakteri atau sisa kencing di situ. Kemudian setelah itu dilakukan pengeringan dengan tisu kering, bukan tisu basah. Tisu basah itu mengandung, pertama ada alkoholnya biasanya, yang tidak baik untuk kesehatan kulit di area kemaluan, bisa iritatif. Kemudian alkohol memiliki sifat antiseptik yang bisa menggeser keasaman kemaluan. Kemudian kalau cukup dengan tisu kering, itu cukup dikeringkan seperlunya, tidak perlu digosok yang secara berlebih. Dan dipastikan sebelum menggunakan celana dalam itu sudah benar-benar kering, sehingga untuk mengurangi risiko lembab pada area kemaluan. Dan lembab ini adalah kondisi yang sangat disukai oleh bakteri untuk dia berkembang biak, menyebabkan kolonisasi, berkumpul di situ, dan tentu ada risiko infeksi saluran kemih. Jadi cukup dengan air bersih, tidak perlu dengan air sabun ataupun tisu basah, dan dilakukan pengeringan dengan tisu. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa arah untuk membersihkan kemaluan itu jangan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Karena di belakang ada saluran kotoran ya yang banyak mengandung bakteri. Kalau arahnya itu dari belakang ke depan, maka menyebabkan bakteri yang dari belakang akan pindah ke area kemaluan. Maka yang benar adalah menyiram dari depan ke belakang, kemudian membersihkannya juga dari depan ke belakang, sehingga kuman yang dari belakang tidak pindah ke depan, gitu Mas. Oke, nah satu lagi dokter, ini kalau untuk masalah ISK ya, kan beberapa berita yang beredar di masyarakat, salah satu alternatif untuk bisa membantu mengatasi namanya ISK itu ada, dokter tahu nggak, tanaman keji beling dokter, daun keji beling, itu pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar. Itu tuh sebenarnya berkhasiat atau sampai sekarang mungkin belum ada bukti empirisnya atau gimana dokter? Baik. Jadi beberapa herbal yang sudah diujikan itu memang ada yang dicobakan untuk apakah efektif untuk ISK atau tidak.
Kalau untuk KJ Beling sendiri, saya terus terang belum membaca jurnal yang evidence base ya, yang memang terbukti bahwa tanaman ini menyebabkan perbaikan pada ISK. Namun ada satu yang sudah diuji dari tahun 90-an sampai sekarang, itu adalah penggunaan buah cranberry. Mungkin di kita tidak terlalu populer ya, yang populer di negara barat. Cranberry ini memiliki fungsi yang sangat baik untuk mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Nah, cranberry ini memiliki sifat dia mencegah kolonisasi bakteri pada dinding saluran kencing. Jadi kalau minum cranberry itu saluran kencingnya menjadi relatif kebal pada kuman, sehingga kuman nggak bisa nempel lama-lama. Hanya saja memang karena di Indonesia ini cukup jarang dan belum ada, saya belum membaca apakah berry-berry yang lain seperti strawberry, blueberry dan sebagainya itu apakah memberikan efek yang sama. Itu sampai sekarang kita belum ada penelitiannya. Yang memang sudah hampir terbukti adalah penggunaan cranberry. Oke, jadi kita kalau misalkan bicara seputar masalah herbal besar di rumah, yang udah ada laporan evidence base-nya itu yang cranberry tadi. Betul. Ya, dokter ya. Tapi kalau untuk strawberry, blueberry atau berry yang lain itu kita kurang tahu karena yang baru ada buktinya itu yang cranberry tadi. Betul. Gitu. Kita akan coba untuk jeda dulu. Setelah jeda, saya juga akan lanjut ngobrol lagi ya sama Dokter Dimas hari ini di Sehat Pagi cuma di Jawa Post TV. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula, Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? Pemerintah juga menggelar operasi beras murah di 2 titik lain. Harga pakan ayam petelur terus melonjak. Dengan fakta yang akurat kami hadirkan seputar informasi dan update daerah untuk Anda. Saksikan update radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Jawa Post TV. Kita masih di Sehat Pagi bersama di rumah untuk hari ini. Kalau kita ngobrol seputar masalah ISK, tadi itu sempat ada mitos yang saya tanyakan gitu ya, tapi ternyata bukan mitos tuh, adalah fakta. Jadi, apakah orang-orang atau wanita yang dalam usianya itu usia-usia menopause itu apakah resikonya itu memang katanya lebih tinggi? Jawabannya adalah iya, karena banyak faktor sebenarnya, salah satunya juga perubahan hormon. Nah, satu lagi nih yang juga banyak beredar di masyarakat dan saya nggak kepengen ini juga bikin salah paham, takutnya nanti kalau ini cuman mitos, semoga bisa dipahami, tapi kalau ini fakta, semoga juga bisa diambil antisipasinya seperti itu. Dok, apakah benar yang namanya ISK itu berhubungan dengan kesuburan, dokter? Jadi gini, misalkan ada pasangan suami istri itu yang susah punya keturunan. Ternyata pihak yang perempuan, dokter, itu kena ISK. Jadi itu menghambat pasangan tersebut untuk mempunyai keturunan. Sebenarnya apakah ada hubungannya dengan kesuburan atau jauh, dokter? Silahkan. Ya, baik. Salah satu penyebab ketidaksuburan atau infertilitas pada perempuan itu memang infeksi, ya, terutama infeksi di area saluran kelamin dan mungkin juga bisa di saluran kencing. Namun infeksi ini biasanya yang berkaitan langsung dengan ketidaksuburan itu adalah infeksi yang di saluran organ reproduksi ya, seperti pada rahim, kemudian pada saluran telur atau pada indung telur. Ini yang menyebabkan seorang perempuan itu sulit mengalami hamil ya, memiliki anak begitu ya.
Namun tentu infeksi ini kan kadang-kadang ada derajatnya. Kadang-kadang kalau kita trace ke belakang, mungkin memang ada faktor yang menyebabkan dia ISK berulang, tidak terobati dengan optimal, tidak terobati dengan baik, sehingga kuman yang awalnya hanya ada di kandung kencing, itu dia pindah ke saluran reproduksi, seperti rahim, kemudian saluran telur dan indung telur. Dan kolonisasi atau berkumpulnya kuman ini menyebabkan area genitalia yang di bawah, yang di dalam juga, itu menjadi tidak memungkinkan untuk ditempeli oleh embrio, tidak memungkinkan untuk dilakukan terjadinya pembuahan. Dan secara umum yang menyebabkan tidak suburan bukan ISK-nya, tapi infeksinya. Nah, penyebab infeksinya ini yang harus ditrace ke belakang. Apakah ada perilaku seksual yang kurang baik, ya? Kemudian apakah ada penyakit bawaan seperti kencing manis, kemudian ada autoimun begitu ya, yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun. Atau yang ketiga, ada infeksi berulang yang tidak optimal penyembuhannya. Salah satunya adalah ISK yang berulang ini. Begitu, Mas. Ya, oke. Jadi sebenarnya kita bukan fokusnya pada ISK-nya, dokter. Betul, ya. infeksinya. Tapi pada ini kenapa gitu ya? Karena kan pasti ada faktornya juga. Itu yang dicari. Nah, ISK kan cuma yang ditimbulkan. Betul. Tapi penyebabnya itu pasti biasanya akan ada hal yang lainnya juga. Betul. Jadi kalau dibilang mitos atau fakta secara gambarnya itu mungkin kita agak susah. Cuman yang bisa kita sampaikan adalah kita fokus untuk di masalahnya itu apa. Betul. Jadi cari benang merahnya itu di mana, gitu ya dokter ya. Seperti itu di rumah. Jadi semoga juga bisa dipahami. Yang paling penting itu kebersihan terutama. Betul. Tapi kadang-kadang juga agak sedikit dilema ya. Udah bersih dokter, udah jaga kebersihan. Tapi ternyata ada faktor yang lain yang bisa menyebabkan juga, gitu kan. Karena memang nggak serta-merta yang namanya ISK ini cuma gara-gara faktor kebersihan aja, tapi kan juga ada hal yang lain. Seperti simpelnya aja, pembalut yang nggak cocok, gitu kan ya. Sekarang tuh kan banyak nih macam-macam balut ya, yang ada ininya, yang ada itunya. Terus juga sempat heboh di sosial media, ini juga dipasarkan secara multi level marketing. Itu ada pembalut herbal. Dokter pernah dengar nggak sih? Iya, pernah. Ya kan, itu juga sempat heboh nih sampai ada beberapa influencer yang akhirnya jadi influenza, dokter. Gara-gara ya tadi itu nggak cocok pembalutnya, terus kemudian ya komplikasi lah yang terjadi gitu kan. Jadi semoga nggak terjadi pada Anda bersama di rumah. Kita coba untuk bacakan lagi pertanyaan yang berikutnya. Dari tadi memang mungkin dominasi pertanyaannya di luar tema, tapi saya ucap alhamdulillah, berarti intinya adalah jarang pemirsa di rumah yang nonton Sehat Pagi yang kena ISK. Itulah yang saya ambil kesimpulannya. Kita bahas ISK, tapi pertanyaannya mungkin kebanyakan bukan tentang ISK. Alhamdulillah, berarti yang nonton kami semuanya sehat-sehat. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan yang lain. Yang penting masih dalam koridornya Dokter Dimas ya. Selanjutnya adalah dari Ibu Citra, jauh nih di Depok. Umurnya itu sekarang usianya 38 tahun, dokter. 2 tahun ini itu pakai KB suntik. Nah, efek samping yang dirasakan itu kurang gairah, dokter. Nafsu seksualnya itu kayaknya nggak berapi-api gitu, ya nggak kayak dulu lah. Kalau sebelumnya itu menggunakan kondom dan kualitas seksualnya itu baik. Apakah perlu dihentikan ya dokter KB suntiknya agar suami tidak merasa ilfil dengan kondisi saya? Mungkin secara kasarannya saya beranggapan bahwa kenapa dari kondom diganti KB yang lain, karena mungkin suami kurang nyaman kali dokter ya kan. Mati rasa kan. Monggo dokter silahkan. Iya baik, jadi salah satu gangguan seksual itu memang turunnya libido. Turunnya libido ini ada banyak hal. Terutama salah satunya adalah penggunaan kontrasepsi hormonal. Kenapa kontrasepsi hormonal itu mengganggu libido seorang perempuan? Karena siklus rutin bulanannya itu memang dibuat kacau ya, dalam tanda kutip dibuat kacau oleh obat KB tadi, karena tujuannya supaya tidak subur. Nah, ketidaksuburan ini yang menyebabkan keseimbangan hormon, salah satunya hormon estrogen itu yang harusnya naik pada saat ovulasi naik, itu pada perempuan juga diikuti dengan kadar testosteron yang naik. Testosteron juga ada pada perempuan dan hanya kadarnya berbeda dengan laki-laki. Nah, penggunaan KB hormonal, KB suntik,
entah itu KB suntik atau KB pil begitu ya, itu memang mengacaukan hormon seorang perempuan, terutama yang sifat hormonnya itu yang kontraestrogen, yang melawan estrogen. Misalnya pada penggunaan KB suntik 3 bulan, biasanya KB suntik 3 bulan itu tidak haid sama sekali, dan ini menyebabkan banyak orang perempuan merasakan bahwa libido seksnya itu menurun gara-gara penggunaan KB hormonal. Nah, terkait solusinya, tentu masalah disfusi seksual ini adalah masalah mindset, masalah kesepakatan antara suami dan istri. Kalau salah satu merasa dalam tanda kutip dirugikan, maka tentu harus dikomunikasikan dengan baik. Apakah memang perlu perubahan KB? Karena kan tujuan utama hubungan seksual itu adalah relasi pasangan suami istri yang harmonis. Tentu harus harmonis ini kan artinya suami mendapatkan yang diinginkan, istri pun mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau kedua pasangan ini, dua orang suami istri ini mengalami hal yang baik dari hasil hubungan seksualnya, tentu hubungannya akan baik. Nah, kalau ada masalah di salah satu dan masalah ini berlanjut hingga menimbulkan kualitas hidup yang menurun, misalnya kerja jadi nggak semangat, kemudian kepikiran, cemas, dan tentu harus diobati. Salah satunya mungkin memang perlu penggantian kontrasepsi hormonal tadi. Penggunaan kondom tidak akan mengalami masalah pada libido karena tidak mengganggu hormon ya untuk perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin merasa tidak nyaman. Ya, kira-kira itu, Mas. Oke, jadi memang yang namanya hubungan suami istri kan perlu dikomunikasikan. Betul. Kan kerja sama tim ya. Jadi betul. Memang tujuannya kan untuk mencari kebahagiaan bersama. Jadi nggak ada salahnya. Memang setiap pasangan itu harus berkomunikasi, dan juga saya pernah dengar memang yang namanya KB kan banyak pilihannya agar bisa dipilih. Betul, ya dokter ya. Tiap orang itu beda-beda, ada yang cocoknya pakai KBA, ada yang cocoknya pakai KBB. Betul. Gitu kan. Jadi memang bisa untuk dikonsultasikan pemirsa di rumah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kita masih ada satu segmen terakhir di program Sehat Pagi. Kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu. Habis gini kita kembali ya untuk menyapa Anda dan masih ngobrol bersama dengan Dr. Dimas. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Yummy! Menemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Pernah luwe kan ya? Ya kan? Aku tuh misalnya. Saksikan terus Update Makan Wena. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Dan beneran dong, si kakak satu ini ikutan bikin konten tiruin ibu-ibu di jalanan sampai petalas banget. VJPK, viral jempol, viral kocak. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Ini merupakan segmen yang terakhir pemirsa di rumah. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang masuk kembali, saya akan tanya dulu nih sama Dr. Dimas. Dokter, dari pembahasan kita yang tadi sudah kita bahas banyak gitu ya seputar masalah ISK. Dokter, sebenarnya hal apa yang memang harus diperhatikan oleh para wanita agar sampai ya resiko kena ISK itu lebih kecil daripada sebelumnya? Ya, yang pertama hidrasi harus cukup ya. Kecukupan kebutuhan cairan harus terpenuhi. Itu yang pertama. Normalnya pada perempuan dewasa sekitar 1,5 sampai 2 liter ya. Sebenarnya tergantung berat badan, tapi secara rata-rata itu 1,5 sampai 2 liter. Ada jargon yang terkenal minum 8 gelas sehari, itu memang cukup ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidrasi kita sehari-hari.
Yang kedua, kurangi kebiasaan untuk menahan kencing. Jadi jangan terlalu sering menahan kencing. Secara umum setelah kita minum itu 30 menit sudah kandung kencing sudah terisi. Dalam waktu 2 jam biasanya sudah mulai ada sensasi ingin berkemih. Nah, sensasi ingin berkemih ini sebaiknya sudah mulai melakukan ancang-ancang kemana harus mencari toiletnya. Persiapannya harus baik ya. Kemudian jangan terlalu lama menahan kencing. Yang ketiga, penggunaan sabun atau bahan-bahan pencuci vagina itu harus digunakan dengan cara yang tepat. Dan saran kami sebagai SPOG itu tidak dianjurkan penggunaan rutin setiap hari karena justru merusak keseimbangan keasaman kemaluan yang bisa menyebabkan ada banyak bakteri yang jahat di situ dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, menjaga kelembapan area organ intim itu supaya tetap kering. Dengan cara misalnya setelah buang air kecil itu dibersihkan, dikeringkan dengan baik, kemudian cukup dengan tisu kering atau tidak perlu menggunakan tisu basah, kemudian baru menggunakan celana yang tidak terlalu ketat ya. Celana terlalu ketat juga menyebabkan kelembapan di area kemaluan itu menjadi lebih tinggi dan juga berisiko terjadinya infeksi saluran kencing. Kemudian yang keempat, cara mencuci kemaluan yang benar ya. Setelah buang air kecil jangan dari dari belakang ke depan tapi dari depan ke belakang untuk menghindari adanya perpindahan bakteri dari belakang ke depan. Dan tentu pola hidup sehat juga penting ya, misalnya aktivitas fisik ya, olahraga, gym dan sebagainya. Dan nutrisi yang cukup. Nutrisi yang cukup ini menjadi modal utama sebenarnya ya, karena nutrisi yang cukup artinya karbohidrat terpenuhi, protein terpenuhi, vitamin terpenuhi, maka sistem dalam tubuh kita mulai dari peredaran darah, sistem kekebalan tubuh, hormon-hormon itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang bisa menyebabkan kita dalam kondisi seimbang atau homeostasis yang sebenarnya kita tidak perlu pengobatan yang macam-macam. Secara umum kita itu sudah disiapkan oleh Tuhan, tubuh kita itu sudah sangat hebat untuk melakukan keseimbangan sendiri. Asalkan kita istirahat cukup, nutrisi cukup, aktivitas cukup, kemudian tentu jaga berat badan tetap ideal. Ya, kira-kira itu. Oke, jadi memang sebenarnya itu secara holistik lah ya. Betul. Kita nggak bisa untuk, oke, kalau gitu aku makannya dijaga. Tapi ternyata olahraganya nggak pernah. Iya. Oke, aku olahraga, tapi makannya kurang nih nutrisinya. Sama aja. Jadi makanya secara keseluruhan tuh holistik, tuh kudu kita jaga. Ini ada pertanyaan terakhir yang saya akan bacakan. Ini dari Kak Tia di Semarang, tadi sempat saya bacakan. Walaupun memang di awal segmen hari ini udah sempat diceritakan apa tanda-tanda awal dari seseorang terkena ISK bersama di rumah. Tapi ini secara spesifik ya, ditanyakan oleh Kak Tia adalah, Dok, kalau seandainya itu ngerasa nyeri saat berkemih dokter ya, terus lebih dari 3 hari gitu, apakah itu fix nih pasti ISK atau ada yang lain? Ya. Nyeri itu adalah gejala, ya. Nyeri itu adalah gejala dan gejala ini akan banyak kemungkinan sakitnya apa. Kalau sudah ada keluhan nyeri, terutama saat berkemih, maka memang 90% arahnya adalah infeksi saluran kencing. Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeriksaan ke dokter terdekat, sampaikan keluhannya, kemudian nanti dokter akan melakukan biasanya pemeriksaan kencing atau urinalisis. Di situ akan dianalisis apakah pH-nya benar, apakah ada bakterinya di situ, apakah mengandung darah di situ, apa mengandung darah putih dan sebagainya. Dalam waktu 3 hari dengan keluhan nyeri yang menetap, itu sudah indikasi kuat ya bahwa ini adalah kondisi infeksi saluran kencing. Terutama bila kita coba tekan gitu ya di area di atas kemaluan, kita tekan dan itu ada nyeri di situ, maka itu sangat mungkin arahnya adalah infeksi saluran kencing. Jadi saran saya, kalau memang ada keluhan nyeri di bagian bawah, nyeri saat ditekan di area di atas kemaluan itu, kemudian bertahan selama 3 hari, ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan supaya tidak berlanjut menjadi infeksi yang lebih serius. Oke, karena memang kan ada derajatnya juga yang tadi disampaikan ya, ada yang ringan, ada yang parah. Dan bahkan kalau misalkan ringan tuh mungkin harapannya ya 3, 4 hari, 5 hari udah bisa prognosisnya baik ya dokter ya. Tapi kalau udah parah ya agak lumayan lama nih penanganannya ya, butuh berkelanjutan. Semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat Anda. Dan terakhir dokter, apa hal yang paling sering salah dilakukan
oleh para wanita yang selama ini dianggap benar. Ada nggak dokter? Saya yang akan saya sampaikan itu yang pertama penggunaan panty liner ya. Panty liner itu tidak dianjurkan penggunaan rutin setiap hari karena panty liner itu menyebabkan kelembapan area organ intim itu menjadi lebih tinggi. Kelembapan yang lebih tinggi menyebabkan, saya sudah beberapa kali menyampaikan, kuman akan senang di situ. Dan sebaiknya penggunaan panty liner itu hanya digunakan misalnya pada masalah keputihan yang berlebih, ya, keputihan berlebih pada kondisi tertentu, misalnya kerja supaya tetap nyaman, itu dianjurkan dan hanya dianjurkan dalam penelitian 4 maksimal sampai 6 jam, ya, 4 sampai 6 jam itu penggunaan panty liner yang dianjurkan, tidak boleh lebih dari itu. Dan sebaiknya memang kalau memang ada masalah yang berlebih, panty liner bukan solusi, jadi harus dilakukan pemeriksaan agar supaya tidak berlebih, itu Mas. Oke, jadi mungkin selama ini kita menganggap penggunaan panty liner itu membantu, tapi sebenarnya ada hal yang kudu kita perhatikan ya, dokter ya. Dokter Dimas, makasih banyak sudah datang pagi hari ini. Dan Dr. Dimas ini prakteknya di beberapa tempat pemirsa di rumah, jadi ada di Dr. Sutomo Surabaya, atau kalau Anda mungkin kejauhan ke Dr. Sutomo, beliau juga praktek di Rumah Sakit William Booth Surabaya, di daerah Diponegoro ya, dokter ya. Terus satu lagi di daerah Wiyung ya, kalau nggak salah, di RS Wijaya. Rumah Sakit Wijaya. Jadi Anda boleh pilih salah satu di antara 3 tempat praktek Dr. Dimas ya. Terima kasih sudah stay sama kami di program Sehat Pagi. Kalau kelewatan lihat kami, Anda juga bisa untuk akses YouTube channel kami di Jawa Post TV. Akhir kata, terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.